Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kali ini kami sengaja turunkan refleksi dari kuliah umum yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada spesialisasi Doktor Administrasi Publik yang dibawakan oleh salah satu alumni Universitas Brawijaya Malang, S1 S2-nya, yakni adalah Dr. Asri, panjangnya lupa kami, mohon maaf, PhD ya, yang sekarang kemungkinan besar masih ada di Inggris untuk memberikan kuliah tamu sebagai seorang ahli di dalam kedokteran sekaligus dalam tata laksana kebijakan kesehatan. Apa yang ingin kami sampaikan yakni adalah pertalian dengan keberadaan kedokteran konvensional. Pada waktu dialog kami sampaikan bahwa ada kasus, maksud kami adalah contoh kasus di mana Sembur Suwo Nusantara memberikan kontribusi yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, baik di Jawa maupun di luar Jawa, seluruh tanah tumpah darah Indonesia ini. Pada saat kami menyampaikan mulai dari sangkal putung, patah tulang hingga patah hati, kemudian ada yang menanggapinya di kolom chat, yakni adalah apa yang dilakukan oleh pelaku Batra itu dikatakan tidak bisa masuk dalam kategori ilmiah. Tentu saja hal ini bukan pertama kali kami dengar yang seperti itu. Hanya saja sebenarnya ketika Dr. Asri menyampaikan tentang kebijakan publik, khususnya kebijakan yang bertalian dengan kesehatan, kami mengikuti dengan seksama bahwa permasalahan yang mengemuka di negara-negara yang belum maju atau negara sedang berkembang, yakni bertalian dengan uang pada awalnya. Nah, kemudian berangsur sang Dokter Asri sampai pada simpulan bahwa dengan adanya program asuransi kesehatan di Indonesia, maka tidak lagi yang terdepan adalah uang, tetapi bagaimana memberikan satu pelayanan sehingga diharapkan bisa mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju. Nah, kemarin lebih dicontohkan pada UK, yakni United Kingdoms atau negara Inggris. Nah, apa yang ingin kita dialogkan adalah mengapa kebijakan publik belum responsif, belum tanggap terhadap keberadaan Batra atau pengobatan
tradisional yang nyaris tanpa dampak yang negatif. Kemudian lebih dari itu, tanpa birokrasi yang berbelit. Di samping juga lebih dari 70% tidak mengandalkan taken prestasi atau duit. Sebenarnya yang ingin kami dialogkan pada saat kuliah umum itu adalah mengapa daya tanggap pemerintah sampai hari ini itu belum benar-benar serius untuk menjadikan pengobatan tradisional atau batra yang kami sebut dengan sembur suwuk ini sebetulnya bukan kami yang memberi istilah, tetapi riset membuktikan bahwa tradisi terutama di Jawa dikenal, setidaknya kami yang berasal dari desa Malang Selatan, tepatnya Sumber Manjing Wetan, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Tradisi pengobatan apapun yang dilakukan oleh para sesepuh, baik dukun, kiai, ataupun seorang guru ngaji, kalau tahun 70-an tidak lazim disebut ustadz gitu ya, maka semuanya itu disebut dengan sembur suwuk. Nah, sembur suwuk ini ya, di tengah peradaban yang sangat amat modern, post modern, di era kesejahteraan ini tetap eksis, tetap ada. Sehingga saya sangat teringat ketika kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang di tahun 1981, Profesor Dr. Andes Tukijan dari Universitas Negeri Jember itu membawakan karya yang legendaris dari Fred W. Rex, Comparative Public Administration in Developing Countries. Ilmuwan Amerika ini salah satunya mengambil simpulan sederhana namun istimewa, tidak ada negara atau bangsa yang tradisional tanpa memiliki unsur modern. Dan tidak ada satupun negara yang modern, jadi ketika itu sebutannya masih modern, belum postmodern seperti sekarang, belum era milenial, era kesejahteraan seperti sekarang. Jadi tidak ada negara yang modern, postmodern tanpa unsur tradisional. Jika harus jujur kami katakan bahwa kami sering menerima pasien, para dokter. Bahkan ada dokter ahli kanker yang mengobati, mengoperasi payudara seseorang, kemudian beberapa tahun kemudian sang dokter ini justru diuji oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa terkena penyakit kanker. Di saat terkena penyakit kanker, maka mantan pasien ini membawa kepada kami untuk berobat bagi sang dokter. Layak untuk didiskusikan bahwa jika disebut pengobatan tradisional atau batra itu tidak ilmiah, baik, kita terima. Karena ilmiah itu standarnya ya ada sistematisasinya, ada metodenya, ya, dan seterusnya sampai diakui universal. Ini kalau menurut kaidah keilmuan. Ingat,
terutama saudara-saudaraku para dokter ya, dan praktisi kebijakan publik, bahkan analis kebijakan publik, bahwa sisi universalitas atau universal keilmuan sungguh sangat tidak universal. Kita buktikan secara sederhana. Demokrasi di Amerika dengan demokrasi di India dibanding dengan demokrasi yang ada di Indonesia sangat berbeda. Boleh jadi secara teoritik salah satunya trias politika sama. Kemudian ada pilar demokrasi yang pertama partai politik namanya sama. Tetapi di dalam perilaku politik, di dalam budaya politik sangat berbeda. Demikian juga ketika kita bicara batra pengobatan tradisional, kami gurat dalam sabdana bahwa batra itu berbineka di Indonesia. Jadi lengkapnya seperti ini. Pada sabdana ke-13.450 kami beri judul Sembur Suwuk bagian pertama, untuk menguatkan pemahaman kita bahwa sembur suwuk atau pengobatan tradisional itu layak untuk ditangkap oleh para stakeholders, terutama pemangku kebijakan publik. Sembur suwuk bagian pertama, sembur suwuk Nusantara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dikata Bhinneka Tunggal Ika karena ragam pengobatannya Nusantara, tradisinya ada yang sama dan berbeda. Sama-sama wirausaha jasa untuk mengobati umat manusia. Berbeda dalam cara dan piranti yang digunakannya. Sembur suwuk dari ragam kepercayaan agama. Sembur suwuk masuk kategori pengobatan tradisional Nusantara. Kampung Celaket Diningrat Kota Malang, 27 Oktober 2021. Jadi meskipun refleksi dari kuliah umum sekolah pasca sarjana Universitas Terbuka hari Sabtu kemarin, tetapi tanggapan kami itu setidaknya bisa dilacak pada 27 Oktober 2021. Bukan menanggapi kuliah umumnya, tetapi menanggapi kebijakan publik yang tidak memasukkan batra ke dalam agenda sittingnya, dalam agenda formulasi kebijakan, apalagi dalam organisasi kebijakan atau di dalam implementasi kebijakan, apalagi sampai masuk pada evaluasi kebijakan. Daerah-daerah ya tidak mengeluarkan perda yang menguatkan, yang menghargai batra sebagai bagian integral dari proses pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit. Ini yang kami maksudkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan batra dan kedokteran konvensional, maka tidak dihadap-hadapkan, tidak dikontraskan, tidak dikonflikkan, tetapi diselaraskan. Karena saudara kami sendiri yang praktisi kedokteran nabawi atau sembur suwuk Nusantara, ada yang menggunakan piranti telur kemudian dipakai rajahan atau ditulis rajahan, karena memang beliau ahlinya seperti itu. Ada di Kota Malang ya, usianya kurang lebih di bawah kami sedikit, dan beliau pun ya seringkali disebut namanya Gus Alif, itu juga tempat konsultasi para dokter
sekaligus juga banyak dokter yang menjadi pasiennya. Jika ini dianggap tidak ilmiah, ya sekali lagi boleh, silahkan. Tetapi pasien itu tidak membutuhkan ilmiah tidaknya proses pengobatan. Tetapi ruki, dukun, kiai, ustadz, ajengan, dan seterusnya, ketika dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka dari mulut ke telinga, dari satu lisan ke pendengaran yang lainnya, saling gayung bersambut sepanjang sesepuh praktisi sembursu itu memberi solusi dan lazimnya dengan ketulusan hati tanpa memasang tarif sebagai bentuk teken prestasi, maka kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Jika kepercayaan masyarakat sangat tinggi, mengapa pemerintah yang dibentuk oleh anggota masyarakat itu kurang peduli untuk merumuskan kebijakan publiknya? Di dalamnya ada prophetic medicine, ada kedokteran nabi. Karena ketika kasus COVID-1964, ya kami sebut angka tahunnya karena itu temuan riset saudara kita yang ada di Inggris sana, kemudian pindah ke Amerika, bukan 19 itu 2019 ya, tapi COVID 1964 gitu ya, bukan barang yang baru. Memang ada Dirjen Kesehatan itu merekomendasi dengan pengobatan tradisional, tetapi sama sekali tidak dimasyarakatkan, sama sekali tidak disosialisasikan sampai ke akar rumput. Jadi kebijakan itu hanya dibuat semata tetapi tidak disosialisasikan. Tidak seperti obat-obat dari industri farmasi yang demikian digelindingkan, bahkan ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, perangkat kelurahan, perangkat desa, semua berusaha mensosialisasikannya. Inilah ketidakseimbangan di negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini saya tidak menyalahkan pemerintah yang sekarang. Sebenarnya ya, cabai buyang sudah ditulis oleh Dirjen Kesehatan pada zaman Bung Karno, pada pemerintahan Orde Lama. Tetapi pada pemerintahan Orde Baru ya, tidak bernama cabai buyang, kemudian bernama toga, tanaman obat keluarga. Masih terus bersambung. Begitu masuk reformasi, maka toga nyaris semuanya ditinggal oleh keluarga. Bahkan kalau dulu di lingkungan kami di Kelurahan Samaan, khususnya rukun warga 02, ketika itu kami ditakdirkan untuk mendampingi keluarga menjadi ketua RW, pernah didatangi 8 negara Asia Afrika. Mengapa? Karena dikenal Kelurahan Samaan itu diwakili oleh RW 2, mewakili kota Malang, kemudian mewakili provinsi, sampai dikenal di tingkat nasional dan sampai dikenal di dunia internasional. Toga. Jadi kita bukan merindukan Bung Karno ataupun Pak Harto, tetapi memang seharusnya sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan itu harus terstruktur, terencana. Jadi jangan sampai apalagi
benci pada era Bung Karno atau benci pada era Pak Harto. Sehingga apapun yang baik itu tidak mendapatkan pengakuan dari pemimpin setelah Pak Harto. Mestinya tidak demikian. Harusnya terus berkesinambungan. Jadi kalau sekarang lupa, maka setidaknya kita harus ingat, terutama para akademisi dan praktisi dunia kedokteran konvensional, termasuk prophetic medicine atau Atibun Nabawi, agar semangat untuk mereformasi sikap perilaku kita dalam berobat ada tanggap. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari daerah sampai ke pusat, jangan sekedar ide-ide populer yang bisa dianggarkan demikian besar yang dijadikan trademark untuk reformasi, tetapi kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat tidak sekedar menyediakan rumah sakit dan dokter, tetapi bagaimana pelaku-pelaku, praktisi-praktisi Atibun Nabawi, praktisi-praktisi pengobatan tradisional dengan berbasis pada kepercayaan, berbasis pada agama apapun yang dilegitimasi di Indonesia ini, hendaknya mendapatkan tanggapan yang serius dan layak. Dokter berjalan serasi selaras dengan dokter-dokter Atibun Nabawi atau pelaku-pelaku pengobatan tradisional Nusantara. Semoga ke depan siapapun pemimpinnya, bahkan ditanggapi sekarang sungguh sangat bijaksana, sehingga calon-calon anggota legislatif di tingkat manapun tidak sekedar menawarkan foto ganteng dan cantiknya, tetapi menawarkan program yang didasarkan pada data hasil riset mandiri. Semoga sentuhan singkat ini mampu menggugah nurani paling dalam sebagai anak bangsa yang menghargai sejarah peradaban kedokteran Nusantara atau pengobatan tradisional Nusantara, sehingga ke depan lebih serasi berjalan dengan kedokteran konvensional. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Tegur sapa yang bijaksana senantiasa kami harapkan. Terima kasih terutama pada lembaga di mana kami sedang mengabdi, yakni Universitas Terbuka Indonesia, khususnya Fakultas Hukum dan mohon maaf keliru menyebut Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Politik yang ada di lingkungan Universitas Terbuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjual